Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja. Kembali lagi di YouTube channel A7 Review Film. Kali ini saya akan review sebuah film yang berjudul The Green Hornet. Film ini dirilis pada tahun 2011 dan disutradarai oleh Michael Gondry. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang ingin menjadi pahlawan super bersama sahabatnya. Dan mereka ingin membela kebenaran dan menegakkan keadilan di kota tempat mereka tinggal. Langsung saja kita tonton alur ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Check it out. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang bocah yang bernama Britt Wright. Saat itu Britt sedang dimarahi oleh ayahnya yang bernama James Wright karena dia telah melakukan perkelahian dengan teman sekolahnya. Britt yang telah kehilangan ibunya sejak kecil saat ini tinggal bersama ayahnya yang merupakan seorang pemilik surat kabar terkenal dan kaya raya di kota Los Angeles. Surat kabar itu bernama Daily Sentinel. Singkat cerita, Britt beralasan melakukan itu hanya untuk menghentikan para pengganggunya. Setelah itu, ayahnya langsung marah dan mematahkan kepala action figure pahlawan super milik Britt, hingga ia pun menangis. 20 tahun kemudian, diperlihatkan seorang raja kejahatan di Los Angeles bernama Chad Noski. Saat itu dia sedang berkunjung ke markas bos mafia yang masih baru, bernama Danny Clear. Clear merupakan bos mafia yang telah mencoba mengambil alih bisnis kejahatan yang dijalankan Chadnowski selama bertahun-tahun. Chadnowski memintanya untuk bekerja sama sebagai anak buahnya. Namun Clear menolak dan meminta Chadnowski untuk mencium bokongnya sambil mengatakan masa kejayaan Chadnowski sudah habis karena dia sudah terlalu tua dan harus pensiun. Chadnowski akhirnya marah dan menembak anak buah Clear dengan pistol canggihnya hingga ia tewas. Lalu Chadnowski mengancam akan membunuh Clear, dan setelah itu tiba-tiba dia pergi. Namun setelah sampai menuju mobilnya, tiba-tiba Chadnowski menekan sebuah remote, dan saat itu terjadi ledakan besar di markas Clear. Ternyata tas yang dibawa Chadnowski tersebut berisi bom. Bom itu telah dipersiapkan sebelumnya, dan mereka semua yang berada di markas pun akhirnya tewas. Kemudian scene berlanjut, saat itu Britt yang sudah menginjak dewasa sedang berpesta bersama teman-temannya sambil berjoget hura-hura dan gila. Setelah pesta selesai, Britt mengajak seorang wanita teman kencannya untuk datang ke rumahnya saat itu. Saat itu Britt mengajak wanita tersebut ke dalam garasi mobil milik ayahnya. Dan mereka pun mengacak-acak semua mobil milik ayahnya. Setelah itu scene berlanjut. Britt bangun pagi di samping teman kencannya itu. Saat bangunnya, Britt pun disuguhi kopi yang enak dan nikmat. Britt memuji kenikmatan kopi itu. Singkat cerita, kopi ini memang sudah dipersiapkan untuknya setiap hari. Saat itu ayah Britt tiba-tiba pulang ke rumah dan mendapati Britt tidur bersama seorang wanita. Kemudian ayahnya memukul gelas kopi hingga jatuh dan pecah ke lantai, dan kemudian memarahi Britt. Dia marah karena Britt memang bertingkah laku tidak sewajarnya anak remaja. Selain suka berpesta-pesta dan berhura-hura, Britt juga suka bermain wanita, sampai ia pun masuk berita surat kabar milik ayahnya karena perbuatannya yang suka berhura-hura. Selain itu, ayahnya juga melarang dan mengancamnya membawa wanita masuk ke dalam garasi miliknya karena mereka selalu mengacak-acak mobil milik ayahnya. Setelah memarahi Britt, ayahnya pun pergi menuju pekarangan rumah yang banyak ditumbuhi bunga. Singkat cerita, besoknya Britt pun pulang ke rumah bersama teman kencannya
Dia pun kaget melihat rumahnya yang didatangi banyak orang. Ternyata saat itu Britt mendapat informasi kalau ayahnya sudah meninggal akibat alergi dari sengatan lebah. Itu terjadi saat ayahnya sedang berjalan melihat pekarangan rumah yang ditumbuhi banyak bunga. Kemudian tiba-tiba lebah menggigitnya dan menyebabkan ia tewas. Dan Britt pun sedikit terpukul atas kepergian ayahnya tersebut. Untuk mengenang jasa-jasanya, orang-orang pun membuatkan sebuah patung besar yang mirip dengan ayahnya, yang diperlihatkan dan diresmikan pada saat upacara pemakaman. Kemudian scene berlanjut. Pada saat di lokasi kantor surat kabar milik ayahnya, Britt dipercayakan untuk melanjutkan tugas ayahnya sebagai pewaris perusahaan surat kabar tersebut. Britt juga dibantu oleh orang kepercayaan ayahnya dulu bernama Mike. Mike dipercaya ayahnya selama 45 tahun untuk bekerja sama dengannya sebagai asisten. Saat paginya, Britt baru bangun tidur dan mendapati rasa kopi yang dihidangkan untuknya itu tidak enak dan tidak sesuai dengan rasa yang dia rasakan sebelum-sebelumnya. Dia kemudian memarahi pembantunya. Pembantunya menjawab kalau kopinya dulu dihidangkan oleh Kato, seorang montir yang dipekerjakan oleh ayahnya. Dan pembantunya pun sekarang sudah memecat Kato. Dan akhirnya Britt pun menyuruh pembantunya itu untuk memanggil Kato kembali. Dan tak lama setelah itu, Kato pun datang dengan membawa motor kerennya. Britt kemudian bertanya kepada Kato, kenapa dia yang harus membuatkan kopi? Lalu Kato menunjukkan sebuah mesin kopi ciptaannya sendiri kepada Britt. Dan Kato meminta Britt untuk menceritakan tentang kehidupannya. Kato yang merupakan keturunan Cina itu dipercayakan oleh ayah Britt untuk bekerja sama sebagai montir di rumahnya. Karena Kato memiliki kemampuan modifikasi mesin yang hebat. Setelah itu, Kato pun menunjukkan hasil penemuannya yang luar biasa kepada Britt, yaitu modifikasi terhadap mobil-mobil ayah Britt yang luar biasa. Lalu Britt pun kaget dan kagum kepada semua hasil karya yang telah dibuat Kato. Semua hasil modifikasi itu adalah permintaan dari almarhum ayahnya Britt. Selain modifikasi mobil, Kato juga hebat dalam menggambar dan membuat senjata, serta bertarung. Saat itu Britt menanyakan pendapatnya tentang ayahnya, dan Kato pun menjawab dengan jujur, kalau ayahnya sedikit menyebalkan. Hal itu sesuai dengan yang ada dalam pikiran Britt. Selain itu, Britt mengajak Kato untuk menegakkan keadilan dengan kemampuan yang mereka miliki. Dan Kato pun akhirnya setuju dengan ajakan Britt. Kemudian mereka pun akhirnya melakukan petualangannya dengan membawa mobil hasil modifikasi yang dilakukan Kato. Target yang mereka lakukan pertama adalah memenggal kepala patung ayahnya. Saat selesai memenggal kepala patung tersebut, Britt pun melihat sepasang kekasih yang diganggu segerombolan preman. Dalam kondisi berbahaya itu, akhirnya Britt berusaha menolong mereka. Dan Britt pun dikejar oleh preman-preman tersebut. Lalu pada akhirnya, Kato pun datang menyelamatkan Britt dan menghajar semua preman-preman tersebut dengan kemampuan bela dirinya. Setelah preman-preman itu pun tumbang, Britt dan Kato pun kabur dan tak lama setelah itu polisi pun datang. Polisi akhirnya mengejar mereka berdua, tapi dengan peralatan dan senjata mobil yang hebat, akhirnya mereka pun bisa mengalahkan mobil polisi yang mengejar mereka tersebut. Mereka pun bersukacita merayakan kemenangannya. Setelah itu mereka melihat berita di TV tentang berita pemenggalan kepala patung ayahnya Britt. Dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk menjadi pahlawan super yang menyamar sebagai penjahat. Keesokan harinya, Britt pun datang ke kantor bersama Kato dengan berpakaian jas rapi. Mereka berencana mengangkat kasus pemenggalan patung ayahnya itu untuk jadikan berita utama di koran miliknya. Mereka berdalih untuk mengangkat kasus itu untuk menaikkan nama pria yang mencuri kepala tersebut, agar menjadi terkenal di kota Los Angeles, walaupun sebenarnya itu adalah ulah mereka sendiri. Pada saat rapat dengan para karyawannya,
Mereka pun sepakat memberi nama pria yang mencuri kepala patung itu dengan nama The Green Hornet. Dan besoknya, koran itu pun akhirnya mencetak berita yang memuat tentang The Green Hornet. Hal itu membuat semua penduduk kota menjadi heboh dengan berita The Green Hornet tersebut. Scene berlanjut saat Kato lagi duduk-duduk di kantor. Tiba-tiba seorang wanita cantik pun datang ke ruangan itu. Wanita itu bernama Lenore Cass. Ia merupakan sekretaris sementara Brit, dan hari itu adalah hari pertama dia bekerja di sana. Dan Lenore akhirnya mengobrol bersama Brit dan Kato. Pada saat itu, sepertinya terlihat mereka berdua tertarik dengan Lenore. Dari hasil obrolan mereka, akhirnya Brit menjadikan Lenore sebagai sekretaris tetapnya. Pada malamnya, Brit dan Kato pun mulai memodifikasi mobilnya dengan peralatan-peralatan yang sangat canggih. Dan Kato pun menambahkan persenjataan di dalam mobil itu. Pada suatu malam, Kato dan Brit pergi menuju suatu daerah yang angka kriminalnya cukup tinggi. Saat itu mereka mencoba memancing gerombolan preman yang sedang berkumpul di pinggir jalan. Brit pun memperkenalkan dirinya sebagai The Green Hornet dan meminta mereka untuk bertemu dengan bos preman tersebut. Lalu preman tersebut mencoba menembaknya, namun Brit berhasil menghindari tembakan tersebut. Dan akhirnya terjadilah perkelahian mereka dengan preman-preman itu. Kato yang memiliki kemampuan super dengan pergerakan yang sangat cepat berhasil mengalahkan preman-preman itu dan berhasil menyelamatkan Brit dari tembakan. Lalu Brit pun menanyakan siapa bos orang tersebut. Lalu salah satu preman menjawab bos mereka adalah Chatnowski. Lalu Brit dan Kato pun pergi ke salah satu lab milik Chatnowski dan menabrakkan mobilnya di lab itu. Kemudian meminta memberikan kartu nama The Green Hornet ke salah seorang anak buah Chatnowski, dan setelah itu mereka pun membakar lab itu. Lalu berita penyerangan kepada anak-anak buahnya pun sampai ke Chatnowski, kemudian membuat Chatnowski kesal dan marah. Lalu Brit dan Kato pun tetap menjalankan misinya, yaitu dengan menegakkan keadilan dan menyerang semua geng-geng di jalanan di kota Los Angeles, hingga akhirnya The Green Hornet menjadi terkenal dan selalu masuk berita-berita media massa. Karena sering bersama menumpas kejahatan, Kato pun menganggap Brit adalah sahabatnya dan menghadiahi Brit sebuah pistol canggih yang bisa membuat orang terkena pelurunya pingsan dalam waktu yang lama. Saat itu Brit tidak sengaja menekan pelatuk pistol itu dan mengenai wajahnya, dan akhirnya membuatnya tidur selama 11 hari. Saat bangun dari pingsan, Brit pun kaget, dia sudah pingsan selama 11 hari. Dan setelah itu Kato pun sudah memodifikasi pistol itu dan mengurangi dosisnya menjadi beberapa jam saja. Next, lanjutan video ini bisa kalian tonton di part 2-nya ya. Terima kasih.